Meskipun menjadi target serangan militer Israel, Rumah Sakit Indonesia di Gaza tetap menjadi tujuan berlindung bagi warga Gaza. Ini menunjukkan betapa pentingnya rumah sakit ini bagi warga di daerah konflik itu. Dan pagi hari ini sudah ada Bapak Edi Wahyudi, salah satu pendiri Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan Pak Edi ini juga pernah tinggal selama 10 tahun di Gaza. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi, Pak Edi. Pak Edi. Selamat pagi. Terima kasih ya sudah berkenan untuk hadir di studio. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, terkait Rumah Sakit Gaza ini salah satu objek vital juga yang seperti kita ketahui. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak cerita awal pendirian dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza sana Pak? Iya, pada awal-awal perang Gaza ya tahun 2009-2010 sampai 2011 itu banyak korban-korban dari korban perang dari antara Israel dengan Palestina itu yang tidak bisa tertangani karena jarak antara Gaza Utara dengan Shifa itu cukup jauh. Nah, makanya kami Mercy berinisiasi untuk mendirikan rumah sakit di Gaza Utara yang hanya berjarak 2,5 kilometer dari perbatasan. Awalnya apakah Bapak langsung tergabung dengan Mercy, panggilan hati untuk gabung ke Mercy atau memang ditugaskan? Awalnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya saya dulu bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan developer. Tapi kami melihat bahwa hidup ini harus punya makna gitu loh, Mbak. Antara lain idealisme dalam diri saya sendiri, bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Benar. Itu tentunya harapan setiap orang ya, bisa bermanfaat bagi setiap orang, dan bahkan ini luar biasanya Pak Edi Wahyudi bertahan sampai 10 tahun di sana. Itu 10 tahun bukan waktu yang sebentar ya Pak, itu cukup lama. Dan apa yang membuat Bapak bisa bertahan sampai 10 tahun itu Pak? Ya, kami melihat secara langsung bagaimana korban-korban ketika perang berjatuhan dan bagaimana side effect atau dampak samping dari setelah perang, yaitu banyaknya korban-korban yang seperti kanker darah ya, karena minuman di sana kan banyaknya curahan bom yang bertonton itu jatuh sehingga air minum di sana pun terkontaminasi gitu. Sehingga ini memerlukan satu treatment yang tidak sebentar gitu loh. Yang pada awalnya kami bergabung dengan Mercy untuk membangun satu rumah sakit traumatologi gitu. Tapi dalam perjalanannya pemerintah Gaza atau masyarakat Gaza itu berharap Rumah Sakit Indonesia itu berubah dari emergency dan traumatologi itu menjadi rumah sakit umum. Nah, ini yang mungkin agak ada proses di situ. Dan dari riset saya, sebenarnya rencananya Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza ini 3 lantai, tapi jadi 5 lantai. Jadi bertambah tinggi malah. Tahun 2011 kita bangun, terus terjadi ketika udah jadi ya bangunan itu, sebagian peralatan juga sudah datang, tiba-tiba ada permintaan itu dari pemerintahan di Gaza itu agar berubah menjadi rumah sakit umum, sehingga ada jeda waktu di situ, ada jeda waktu. Nah, ketika terjadi jeda waktu itu juga ada dalam perjalanannya 2016 sempat dibuka ya, dilaksanakan operasi pertama itu bedah tengkorak waktu itu yang belum pernah dilaksanakan di jalur Gaza, dan alhamdulillah karena Rumah Sakit Indonesia itu dilengkapi dengan peralatan yang cukup canggih dan peralatan-peralatan yang memang betul-betul kualitas terbaik, itu bisa dilaksanakan dan berhasil. Nah, dari 2016 kita melakukan operasi itu sehingga masyarakat itu kepercayaannya semakin tinggi di Gaza Utara itu, khususnya di Gaza Utara. Jadi sampai pada titiknya pasien itu dari 300 sampai 400 pasien per hari itu, per hari. Itu sampai mengular gitu ya. Itu yang pasien rawat jalan, belum lagi rawat inap, belum lagi ICU kita ada di sana. Nah, di sana. Jadi akhirnya kita berinisiatif untuk 2019 kita tambah lagi 2 lantai. Nah, ditambah lagi juga dengan fasilitas yang ada, yaitu kalau kita kan sebelumnya sudah ada radiologi. Nah, kita tambah lagi untuk endoskopinya, kemudian ada ICU-nya untuk jantung dan sebagainya. Kita juga dilengkapi dengan lab. Tapi ada satu yang unik di rumah sakit ini. Yang uniknya semua ruangan
rawat inap di rumah sakit Indonesia itu dinamai pulau-pulau di Indonesia. Oh. Sekaligus memperkenalkan Memperkenalkan. Indonesia. Jadi ada sebagai apa. Jawa, Betul. ada Sumatera gitu ya. Iya benar Mbak. Jadi kayak ruangan operasi ya. Ruangan operasi kan kita punya 4 ruangan operasi. Itu Jawa 1, Jawa 2, Jawa 3, Jawa 4. Oh. Kalau di ruangan rawat inap ada ruangan Sumatera, ada ruangan Madura, ada ruangan macam-macam pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi gitu, lengkap Rangkai. seperti di Indonesia juga, fasilitasnya lengkap. Tapi kalau boleh tahu kapasitasnya tuh bisa sampai berapa Pak untuk rumah sakit Iya. Indonesia Gaza di sana? Pak? Benar. Tahap pertama kita 110 bed. Untuk saat ini kita menampung 235 bed. 230. Iya. Berarti lebih dari Peningkatan 2 kali, Dua satu kali, kali ya? Iya, termasuk fasilitas-fasilitas lain tadi, tambahan endoskopi, kemudian ICU dan sebagainya. Iya. Pak Edi, kondisi saat ini di Gaza memprihatinkan, gambar-gambar yang kita siarkan Lihat, dan yes. juga kita lihat. Ini memang salah satunya yang terdampak serangan Israel adalah Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza. Pak Edi sudah 10 tahun di sana dan beberapa kali juga mengalami ada serangan-serangan yang dilakukan. Betul. Ketika Pak Edi dari Indonesia yang damai, tentram, kemudian Bapak sampai di Gaza, apa yang membuat Bapak menjadi menjadi kaget, menjadi Culture shock, shock, ya, ya. seperti culture shock begitu. Memang belum masuk pun kita kan ada koordinasi ya untuk masuk itu di pintu Rafah itu dengan teman-teman relawan. Kalau dulu ya itu sudah ada semacam welcome. Kalau kita di sini ada istilah welcome drink. Iya. Tapi kalau di sana begitu relawan datang ada welcome bomb. Oh, Jadi begitu terbayang. mau masuk ke pintu Rafah, kita belum masuk ke gedung Rafahnya, itu sudah terbang F-16 berseliweran terus memberikan ledakan-ledakan yang bila relawan itu kecut ya udah mundur gitu. Tapi alhamdulillah kami maju terus gitu. Iya. tapi di momen seperti itu pasti ada rasa takut gitu Pak. Ketika momen pertama kali masuk di Betul. area yang zona konflik, Iya. itu bagaimana Pak? Perasaannya apakah, aduh ini mau balik aja atau tetap stay aja di sini kayak gitu? Pasti kan ada perasaan Iya. ragu gitu, apakah Benar. melanjutkan misi ini gitu Pak? Manusiawi. Kita sebagai manusia ya, apalagi kita orang sipil ya, dan sisi kita adalah kemanusiaan gitu, menghadapi suara ledakan itu bukan hal yang sederhana gitu. Jadi memang bukan hanya ledakan tapi juga udaranya yang hempasannya, belum getarannya gitu. Nah, seperti di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza itu kan di depannya pada awalnya itu ada tempat pelatihan para pejuang itu di seberangnya ya. Nah, itu kan sering dibombardir itu sampai mengayun itu rumah sakit gitu. Saya dulu juga sempat awal-awalnya sih ya kecut lah, tapi ya alhamdulillah bisa bertahan. Bisa bertahan. Bisa bertahan sampai 10 tahun. Betul, karena memang banyak sekali warga di Gaza yang memanfaatkan ya Pak ya rumah sakit. Bahkan setiap hari tadi Bapak menyebutkan 300 sampai 400. 400. Itu biasanya luka atau sakit apa yang diderita Pak? Kalau pada saat-saat perang besar itu bahkan mayat-mayat itu tidak bisa kita tampung di mortuary building kita. Itu udah nggak menampung. Sampai mayat-mayat itu bertebaran di area taman-taman gitu ya. Dan bahkan yang sangat miris, kalau ada semacam freezer es krim ya kita gunakan untuk nyimpen mayat gitu. Oh, mau tidak mau ya? Mau tidak mau karena kondisinya seperti itu. Nah, pada saat ya damai, rumah sakit juga Rumah Sakit Indonesia pada saat masa damai kita juga kan tidak hanya membangun bangunannya, tapi kita saja. landscapingnya, tamannya, dan itu dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata. Oh gitu, karena mungkin juga view-nya bagus Iya, di sekitar iya, lokasi iya. rumah sakit ini. Dan berbicara tentang konstruksi tadi sudah ditingkatkan menjadi 5 lantai, dan seperti informasi yang kita sampaikan tadi juga bahwa kondisinya serangan ini masih terus terjadi antara Israel juga Hamas, dan Rumah Sakit Indonesia Gaza ini menjadi salah satu rumah sakit yang untuk perlindungan bagi warga di sana. Iya. Ini sebenarnya apakah memadai Pak untuk pasien dan juga warga sipil yang di sana untuk berlindung di sana Pak? Dari segi keamanan Segi dan keamanan juga ya, lain memang sebagainya. tidak ada jaminan keamanan sih kalau. Tapi ya prinsipnya secara internasional bahwa itu adalah rumah sakit gitu, rumah sakit. Dan memang di rumah sakit itu memang lebih banyak untuk pengobatan.
Kalau pengungsian enggak terlalu ini karena memang untuk mobilisasinya kita perlu untuk pergerakan-pergerakan. Karena itu kalau udah pasien gawat itu kan itu didorong dengan berlari gitu, nggak bisa berjalan lagi. Sehingga kita perlu ruangan yang cukup gitu. Pak Edi, ini serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel ini menyasar tidak hanya tempat-tempat yang umum begitu, tapi juga tempat-tempat vital yang sebenarnya tidak boleh seperti rumah ibadah, kemudian juga dengan rumah sakit. Selama 10 tahun Anda berada di Gaza, Palestina, pernahkah Anda berhadapan langsung dengan tentara Israel di sana? Tidak, karena kita kan di Gaza ya, jadi memang kita ada jarak juga sih 2,5 kilo gitu. Apalagi kita kan juga sifatnya kami datang ke sana memang faktornya jelas hanya kemanusiaan, murni kemanusiaan. Jadi kita nggak pernah itu. Tapi kalau pada saat-saat perang sih memang kita merasakan gitu ya, merasakan bagaimana lewatnya artileri dari Merkava itu kami lihat gitu, bagaimana bom itu jatuh juga kami lihat gitu. Ya, tentunya banyak pengalaman yang dialami oleh Pak Wahyu juga ya. Ada Pak pengalaman yang bikin emosional ya sampai sekarang mungkin sampai terkenang apa Pak momen emosional itu ketika bertugas di sana? Ada banyak sekali ya, salah satunya kami sangat haru dengan sambutan masyarakat Gaza. Karena juga masyarakat Gaza menerima kami itu dengan penuh rasa syukur karena mereka itu adalah punya budaya untuk menghormati tamu. Tamu yang datang ini adalah tamu-tamu relawan yang datangnya jauh dari arah yang sangat jauh, ribuan kilo, mau datang ke situ dan tahu resikonya apa yang akan bila sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Nah, mereka itu ingin sekali menjamu kita. Nah, padahal kami sendiri melihat, ya mohon maaf kemampuan mereka, tapi kami juga nggak bisa nolak. Karena justru kita harus menghormati juga undangan mereka. Nah, itu biasanya mereka kan hari-hari hari-hari rayanya gitu pada hari Jumat. Nah, kami itu selalu diundang. Sering sekali diundang untuk makan bersama mereka gitu. Dan makanannya bukan makanan sederhana dan memang full ya, ada semua lengkap gitu loh. Nah, yang tadi menurut emosional memang haru kami adalah kenapa? Karena begitu banyaknya mereka yang ingin mengundang kita, sehingga kalau di Indonesia itu ada istilah untuk haji itu waiting list ya. Kita di sana bikin waiting list undangan gitu. Oh, karena banyak yang mengundang ya? Iya, banyak yang mengundang. Sehingga ini kalau misalkan ada yang ngundang, mohon maaf, mungkin Bapak bisa di Jumat yang kesekian gitu. Jadi diatur jadwalnya sampai seperti itu karena saking banyaknya gitu ya. Kalau misalnya warganya begitu ramah, ingin menjamu, kalau situasi kotanya seperti apa? Boleh digambarkan kepada masyarakat Indonesia, mungkin membayangkan ketika Pak Edi Wahyudi sampai di kota Gaza, apa yang Bapak lihat di sana, suasana kota? Iya, suasana kota di sana memang didominasi dengan perdagangan gitu ya, dan kegiatan-kegiatan. Memang pada saat saya mau masuk itu memang pada saat awal ya, yang tergambar itu seperti apa sih gitu ya, kehancuran dan sebagainya pada tahun 2011 itu. Tapi begitu saya masuk, ternyata saya kaget gitu loh. Kagetnya kenapa? Contoh aja misalkan, salah satu contoh misalkan buah-buahan di sana. Pertanian itu lebih bagus hasil pertaniannya dibanding di Indonesia. Kacang tanahnya lebih besar, buah-buahnya lebih banyak, dan anggur juga banyak gitu. Padahal tanah di sana tanah gurun gitu. Saya sampai penasaran pada saat saya bangun basement itu kan kita gali itu kan, ada basement itu saya lihat dari atas sampai ke bawah itu cuma tanah pasir saja gitu, tidak ada tanah humus tapi kok bisa gitu ya. Itu ya itulah kebesaran Allah gitu yang saya lihat gitu ya. Terus juga ikan. Itu kan dia ada blokade di laut itu hanya 3 mil Mbak. Jadi di 3 mil itu apa sih kalau kita lihat kan, kalau kita berdiri di pantai 3 mil kan bisa terlihat. Dan kita bisa membayangkan dari 3 mil itu apa sih yang didapat gitu. Kan ikan-ikan kecil, ikan cere, itu ikan kembung atau ikan apalah gitu yang kecil-kecil. Tapi saya heran pas di
tempat pelelangan ikan, kok ada ikan-ikan besar. Ikan besar. Iya, jadi walaupun ditahan sama tentara Israel, tapi ikan tuh malah ke pantai, ikan-ikan yang di laut dalam malah ke pantai dan diambil gitu. Bahkan pernah kejadian ikan pari yang besar-besar, sebesar mungkin sekitar ini, itu mendarat. Dan itu bukan seekor, 2 ekor, itu sepanjang 6 kilometer, hitam semua itu laut, mendarat, bukan bangkai, ikan hidup. Sampai merinding saya mendengar ceritanya ya. Oke Pak Edi, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, sangat menarik sekali. Namun tetaplah di CNN Indonesia Today, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami dengan Pak Edi Wahyudi yang merupakan Site Manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi Wahyudi bagaimana ketika Pak Edi ini sampai di Gaza, kemudian membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan tidak hanya Pak Edi sebenarnya yang berangkat ke Gaza, dan ada 10 tahun Pak Edi di sana, tapi juga putranya ya Pak ya. Benar. Ini adalah Fikri Rofiul Haq yang saat ini menjadi relawan Mercy di Gaza. Benar, Pak. Luar biasa, sekeluarga mengabdikan diri untuk aksi kemanusiaan. Pak Edi Wahyudi ini kan sudah berada di sana 10 tahun, beberapa kali ada serangan dan saat ini serangan yang cukup besar, paling besar. Paling dahsyat. Paling dahsyat. Apa yang membuat Pak Edi Wahyudi rela akhirnya, oke nak saya restui kamu pergi ke Gaza? Iya, putra saya Fikri Rofiul Haq itu pernah diwawancarai oleh sebuah tabloid di Indonesia. Dan saya tahu hati nuraninya itu ketika dia diwawancara itu dari hasil media cetak itu gitu ya. Dia sampaikan bahwa memang keberangkatannya ke Gaza itu bukan karena atas perintah dari saya atau atas dari ajakan dari saya sendiri, tapi memang muncul dari hati nuraninya gitu loh. Terus ketika ditanya kenapa Fikri berangkat juga gitu loh, dia bilang saya ingin mengikuti jejak ayah saya katanya gitu. Iya. Tentunya tidak mudah ya bisa melepaskan putra pertama apalagi ya Pak ya untuk bisa bertugas di sana, dan sebenarnya ada pergejolakan batin nggak sih Pak, kayak apa ya ibaratnya kayak debat gitu, saya mau berangkat atau ya udah berangkat aja gitu dengan sukarela melepaskan saja, atau sempat ada perdebatan panjang seperti itu Pak? Iya, memang kalau kita bicara hati nurani memang berat juga ya dengan situasi perang seperti itu. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dari segi manfaat, artinya bisa kita ini apa yang bisa kita kerjakan untuk saudara-saudara kita di Palestina ya dalam kondisi mereka memerlukan bantuan gitu ya. Ya kita baru bisa membantu dalam bentuk bantuan kemanusiaan dengan rumah sakit gitu loh. Nah, Fikri ini juga asik dengan kegiatannya selain dia mengawal dari Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina, karena kami juga kan dari Mercy itu ada program-program kemanusiaan lain. Misalkan kayak pembagian sembako ya, pembagian sembako itu biasanya kita lakukan pada saat bulan-bulan Ramadan gitu ya, hari raya, itu memberi gembira kepada sebagian penduduk Gaza. Kemudian kalau pada saat tahun ajaran baru kita ada bantuan paket pendidikan seperti tas, buku dan sebagainya. Nah ada juga kita bantuan-bantuan musim dingin. Karena di sana tuh kalau udah dingin luar biasa ya? Dingin. Kalau udah panas, panas sekali gitu. Kalau dingin bisa sampai berapa tuh? Dingin itu ukurannya kalau kita megang tembok kayak megang es. Dingin banget ya. Terus kalau kita berapa derajat? Kalau napas itu seperti kita napas di dalam kulkas. Kayak gitulah gambarnya. Mungkin kalau derajat itu relatif berubah ya. Tapi kalau secara yang dirasakan seperti itu. Kalau kita keluar, leher kita nggak dibungkus dengan sal gitu ya, dengan dibungkusnya. Itu resikonya itu pecah pembuluh darah. Ada relawan yang memang sampai pecah pembuluh darahnya karena saking dinginnya. Itu kalau udah pecah pembuluh darah, darah itu keluar tuh tidak bisa dihentikan kecuali dengan disumbat. Tapi kalau hidung disumbat juga nggak bisa napas gitu misalnya gitu. Dari telinga gitu. Karena saking dinginnya seperti itu. Berarti banyak tantangan sekali di sana ya, tidak mudah untuk menjadi Tidak seorang mudah. relawan di sana. Betul, Dan betul.
selain fisik harus dijaga juga, Ya. dan tentunya komunikasi antar tim juga harus dijaga. Dan ini kita bergeser terkait komunikasi juga Pak dengan putra Bapak. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan Mas Fikri ya. Mas Fikri? Iya, memang insya Allah ya kalau secara normal sih ya biasa aja gitu dengan WA gitu. Tapi memang kalau untuk pada saat-saat perang seperti ini ya lebih intens gitu ya. Misalkan saya kirimkan satu salam gitu ya, Assalamualaikum, kemudian apa kabar nak, gitu, apa kabar kak gitu kan sebagainya. Kalau dia jawab berarti saya mudah ada, oh ini berarti masih ada aktivitas gitu loh. Yang sempat kita agak khawatir ya tinggi juga itu pada saat 40 hari kurang 40 jam ya, 40 jam itu tidak ada komunikasi karena terputus. Ya. Karena semua dibabat habis kan pada saat itu. Jaringan-jaringan telepon, jaringan-jaringan net itu sempat terputus gitu. Dan kemarin sebenarnya kami sempat menghubungi Fikri juga Iya, kemarin. benar. Dan pagi hari ini kami juga mencoba untuk menghubungi Fikri, tapi memang belum bisa tersambung. Terhubung, ya. Kemarin saya cuma halo gitu, halo, tapi setelah itu terputus. Siap. Dengan Bapak juga sama? Sama atau bagaimana Ya Pak? seperti itu. Jadi memang makanya saya sifatnya send kata-kata aja gitu ya, ketikan gitu, WA tek gitu. Kadang ntar lama tuh baru ada balasan gitu. Oh iya Abi, gitu, panggilannya Abi. Oh iya Abi, sehat. Saya udah mulai Udah tenang. gitu ya. Terus ya continue seperti itu gitu. Ya, terbayang ya komunikasinya terbatas, tapi mungkin yang paling bisa menguatkan adalah doa ya Pak ya. Doa orang Betul. tua itu yang Benar bisa sekali. menguatkan satu sama lain. Iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Kalau misalnya kita bahas, sudah 10 tahun di sana, pemirsa pun juga penasaran. Kira-kira mau balik ke sana lagi nggak Pak? Justru Oh, justru malah ke sana? Mau Kalau kita nambah? dari Mercy ini kan insya Allah akan mengirim tim medis ya. Tim medis dengan bantuan-bantuan obat-obatan dan bantuan paket-paket lainnya gitu loh. Biasa kita memang kan seperti ambulan dan apa, memang kita biasa mengawal, tidak hanya mengirim, tapi kita kawal sampai masuk gitu. Nah, rencana kurang lebih 6-10 orang dari Mercy, salah satunya saya sebagai engineer. Wow. Karena Mudah-mudahan kita, sukses. amin. Jadi kita ada rencana pengembangan di rumah sakit ini kepada tahap ketiga. Yap. Nanti tahap ketiga ini rencana main building yang ada dari 1,6 hektar ini atau kalau luas sih sekitar 12.000 ya. 12.000 meter persegi. Jadi karena bangunannya segi 8, sehingga jadi kelihatannya kecil. Coba sebenarnya kalau dipanjangin, panjang dia. Nah, kita juga ada rencana di seberang jalan itu kan ada lahan yang diberikan juga untuk pengembangan Rumah Sakit Indonesia. Kita akan rencana tahap ketiga ini, mohon doa restunya dari rakyat dan bangsa Indonesia, untuk kita akan membangun poli. Jadi poli untuk rawat jalan. Jadi nanti main building khusus untuk rawat inap. Untuk polinya di seberang-seberangnya. Terus ada lagi, kita juga akan di poli itu kita bangun training center. Jadi ini ya akan memerlukan banyak dokter tentunya dari Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka gitu. Baik, mudah-mudahan Mudah-mudahan. sukses untuk Amin. keberangkatan. Berarti ini keberangkatan tahap kedua. Tahap ketiga. Tahap ketiga. Tahap dari, ketiga malah. Pak Edi Wahyudi yang merupakan site manager dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Mudah-mudahan konflik bisa reda dan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza berlangsung dengan berjalan. lancar. Amin. Dan putra dari Pak Edi Wahyudi ini, Mas Fikri Rofiul Haq, ini segera memberikan konfirmasi. Sehat, mudah-mudahan sehat. Amin. Terima kasih. Terima Pak kasih. Edi. Terima Pak. kasih Mas. Sukses ya, semoga ya. Terima sama-sama. kasih sudah Iya. hadir bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih.